Bantu mudahkan urusan Rohana. Itu komitmen Kedutaan Besar Indonesia di Malaysia berhubung isu kewarganegaraan gadis itu. Duta Besar Indonesia ke Malaysia Harmono berkata, ia termasuklah dokumen yang diperlukan daripada pihaknya untuk membantu proses yang dijalankan Kementerian Dalam Negeri atau KDN bagi memastikan isu itu dapat diselesaikan. Katanya pada peringkat ini pihaknya berharap kisah yang menjadi tular di kedua-dua negara itu dapat diselesaikan dengan baik demi manfaat bersama. Tambahnya, beliau mengikuti kes itu yang tular di media mengenai Rohana Abdullah yang dibesarkan oleh seorang yang berlainan agama selama 22 tahun. Ya, jadi dari berita yang saya baca, ini ibunya Rohana adalah orang Indonesia. Dan dari berita awal itu ibunya tidak diketahui ada di mana, tetapi ternyata ada ya. Nah, kalau yang buat Indonesia yang terpenting adalah bahwa setiap individu dia harus memiliki identity. Satu ya. Jadi tidak boleh seseorang itu tidak memiliki identity, dokumen identity. Jadi kalau dia memang ibunya orang Indonesia, maka kita akan berikan dia Indonesian identity, ya, sijil lahir, kemudian kewarganegaraan dan lain-lain. Nah, terkait dengan solution dari case Rohana ini, tentu kita perlu membincangkan dengan pihak kerajaan Malaysia. Apa yang diperlukan agar Rohana ini memiliki status kewarganegaraan. Dan tapi tentunya kita pun harus mendengarkan keinginan dari Rohana. Apakah dia ingin menjadi warga negara Malaysia kah? Atau dia ingin menjadi warga negara Indonesia? Sebab kita pun harus mendengarkan apa yang menjadi keinginan Rohana. Pihak Indonesia pada prinsipnya adalah akan memberikan solution, ya, apa yang terbaik bagi Rohana. Dan kalau memang Rohana ingin menjadi warga negara Malaysia, itu pun tentu baik ya, karena dia memang lahir dan dibesarkan di sini. Dan apabila untuk proses mendapatkan kewarganegaraan Malaysia diperlukan sesuatu dokumen dari kedutaan, maka kita pun akan bantu. Yang penting adalah kita mencari solution untuk case Rohana. Ya. Jadi secara pribadi, apa yang menyebabkan Bapak rasa kagum dengan kes yang ni? Pertama tentu ini menjadi berita di media-media di Malaysia karena Rohana ini hidup dibesarkan dari lahir sampai usia 22 tahun oleh seorang warga negara Malaysia yang kebetulan mungkin case-nya tidak terlalu banyak ya, dia dibesarkan oleh keluarga non-Muslim. Tetapi saya lebih melihatnya adalah bahwa seseorang itu tidak boleh tidak memiliki identity. Dia harus memiliki, terlepas apakah dia dibesarkan oleh keluarga Muslim, keluarga non-Muslim, yang penting seseorang itu harus memiliki identity. Nah, karena di berita itu ibunya orang Indonesia, maka saya perlu melakukan intervention untuk memberikan identity kepada Rohana. Tapi kalau nanti kan tentu harus didengarkan juga Rohana ini ingin menjadi warga negara Malaysia atau warga negara Indonesia. Kalau ingin bagi warga negara Indonesia, kita akan berikan paspor. Tetapi kalau dia ingin menjadi warga negara Malaysia, tentu kita harus berbicara dengan pihak kerajaan Malaysia apa dokumen yang diperlukan untuk mendapatkan kewarganegaraan Malaysia. Jadi kita prinsipnya adalah mencarikan solution yang terbaik sesuai dengan keinginan dari Rohana, dan tentu juga harus comply mengikuti peraturan perundang-undangan di Malaysia kalau dia memang ingin menjadi warga negara Malaysia. Sifatnya Indonesian Embassy adalah membantu apa yang diperlukan untuk mendapatkan solution dari case Rohana ini. Di Indonesia case ni viral tak, Pak? Ada beberapa media yang kontak saya, menghubungi saya. Ada beberapa, saya bilang ya intinya Indonesia adalah mencari solution yang terbaik untuk masa depan Rohana. Apapun yang diperlukan kita akan buatkan discretionnya, dibuatkan solutionnya. So akhir sekali harapan Bapak lah untuk kes ni? Tentu harapannya adalah Rohana ini
dapat memperoleh status kewarganegaraan. Itu yang priority. Dan yang kedua, tentu case Rohana ini pun dapat menjadi suatu simbol ya bahwa humanity itu across cultural boundaries, across religious boundaries. So, Borderless, ini ya borderless ya. Humanity is borderless ya. Saya kira ini juga sesuatu message ya, message yang sangat kuat bagi masyarakat luas bahwa humanity is borderless across religious, across ethnicity or cultural boundaries. Saya kira ini pesan yang sangat kuat dan ini juga dapat menjadikan simbol lah ya bahwa humanity itu memang bersifat universal ya and borderless. Okey, thank you Pak. Beliau berkata demikian pada pertemuan di kediamannya semalam.